Salam Rehafin. Santo Vincentius melihat betapa banyak luka-luka yang diderita oleh orang miskin yang tidak bisa bersuara karena teriakan mereka diredam dan ditenggelamkan oleh sikap acuh tak acuh, keangkuhan, dan egoisme. Hidup Vincentius yang memancarkan belas kasih Allah, bergaung dengan jelas, dan memberikan penghiburan sukacita Injil bagi mereka yang membutuhkan. Selamat mengikuti Rehafin, Tuhan memberkati. Para saudara-saudari yang terkasih, damai Tuhan beserta Anda dan seluruh keluarga. Hari-hari ini kita masih mengalami situasi yang tidak menggembirakan terkait dengan pandemi COVID-19. Kepedihan kita itu sudah cukup lama dan nampaknya saat sekarang ini kita pun belum tahu kapan pandemi itu berakhir. Semakin dekat saudara-saudari kita tertimpa musibah itu. Ada yang masih sakit, ada bahkan yang masih terbaring di rumah sakit, atau bahkan kita ditinggalkan orang-orang dekat kita itu karena pandemi ini. Para saudara-saudari, dalam ukuran manusiawi, kita layak untuk putus asa, menyerah tak berdaya atas pandemi ini. Namun kita diingatkan, Tuhan pasti tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi sepedih apapun. Santo Vincentius juga mengajak kepada kita, dalam situasi yang sulit, kita diundang untuk bisa melihat bagaimana cara Tuhan menyelenggarakan hidup kita. Santo Vincentius mengatakan, berserahlah diri kepada Allah dalam segala situasi. Kita harus menyerahkan diri kepada Allah dalam segala situasi dan berharap agar kehendak Allah lah yang terlaksana. Berbagai macam upaya pasti sudah dilakukan, dan kita pun sebagai umat manusia juga sudah melakukan banyak hal supaya pandemi ini segera berlalu. Nampaknya perjumpaan kita dengan Tuhan akan menjadi pilihan bagaimana kita bisa menyikapi atas situasi ketidakpastian ini. Kita bisa mendengarkan Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Ada dua tokoh di dalam perikop ini. Yang pertama, kepala rumah ibadat. Ketika anaknya sakit parah dan bahkan dikatakan sudah mati, kepala rumah ibadat ini tidak juga kehilangan harapan. Dia menyandarkan sepenuhnya harapan keluarga itu kepada Yesus. Dia memohon kepada Yesus agar anaknya dibangkitkan. Dan para saudara-saudari yang terkasih, tokoh yang kedua yang luar biasa dalam perikop ini adalah seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun. Dia sudah tak berdaya. Segala usaha manusiawi sudah dia lakukan. Maka ketika dia mendengar Yesus akan lewat di depannya, dia mendengar bagaimana Yesus memberikan mukjizat banyak hal untuk menyembuhkan banyak orang, maka dia berharap kepadanya. Namun ketakberdayaannya, kerendahan hatinya membuat dia hanya berani untuk mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Kepasrahan, ketakberdayaan, tapi sekaligus juga kerendahan hati. Usaha dan kerja keras inilah yang kemudian menggerakkan hati Yesus.
Maka Yesus menoleh kepada perempuan ini. Yesus bahkan mengatakan, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Juga kepala rumah ibadat yang berani berserah kepada Yesus, ketika Yesus sampai di rumahnya, maka Yesus mengatakan, "Bangunlah." Dan anak ini kemudian bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, perjumpaan kepala rumah ibadat dengan Yesus, perjumpaan perempuan yang sakit pendarahan ini dengan Yesus merupakan perjumpaan ilahi. Inilah sebuah relasi manusia dengan Tuhan. Manusia yang tak berdaya, manusia yang menghadapi situasi hidup, ternyata tidak semuanya bisa diselesaikan. Maka ada satu hal, harapan kepada Tuhan. Di pihak Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, melihat usaha, kerja keras, kepasrahan, dan sekaligus juga kerendahan hati kita untuk berani berserah kepada Tuhan, maka daya ilahi, rahmat ilahi, kita menyebutnya keselamatan, juga dihadirkan kepada kita. Apakah kita berani dalam situasi sulit pandemi seperti sekarang ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Santo Vincentius, kita tetap bekerja keras, tetapi sekaligus juga menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Sekaligus kita memberanikan diri, seperti yang dilakukan oleh perempuan pendarahan tadi. Asal aku menatap wajah Tuhan, maka Tuhan akan bisa memulihkan keadaan buruk yang kita alami saat sekarang ini. Mari para saudara-saudari, kita serahkan keluarga kita serahkan masyarakat yang ada di sekitar kita serahkan bangsa dan umat manusia yang selama ini sedang menghadapi pandemi ini. Kita percaya penyelenggaraan ilahi yang menyelamatkan itu akan sungguh-sungguh kita alami dan dialami oleh seluruh umat manusia. Tuhan memberkati kita.